Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana biasa puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kajian rutin kita, insyaallah kajian mingguan kita. Alumni SMA 1 Padang angkatan 1991 dan yang lainnya bagi yang ikut juga ya, mungkin dari SMA yang lain juga nggak ada masalah. Penting bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang Lolita dan Jelita ya, insya Allah ya. Karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita masih diberi waktu oleh Allah. Masih diberi waktu itu suatu hal yang luar biasa ya. Kita ini dikasih kesempatan hidup saja, Masya Allah ya. Kasih ada saja kita tuh bersyukur. Apalagi kalau kita memahami ada setiap suap nasi, ada waktu, ada fasilitas, itu adalah berkat izin Allah gitu. Jadi jangan dianggap remeh ya, jangan dianggap lalu gitu. Itu Allah sayang sama kita dan masih berikan kita kesempatan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada para sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Pagi ini kita melanjutkan kajian kita minggu lalu tentang hakikat berpikir ya. Minggu lalu kita sebelum masuk ke sana memahami dulu bahwasanya sifat fitrah manusia ya. Fitrah asli manusia itu sebenarnya dalam kelemahan, pelupa, ya pengen senangnya saja gitu. Nah itu bukan suatu keburukan sebenarnya. Itu suatu hal yang luar biasa. Karena dengan adanya sifat seperti itu, lalu Allah memberikan datangnya Islam, maka itu adalah suatu yang sempurna Islam tersebut ya, dengan sifat manusia tersebut, maka manusia itu akan menginginkan surga itu. Masya Allah ya. Itu akan menginginkan surga, akan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan benar-benar menjadi seorang yang muslim ya, yang menyerahkan dirinya gitu. Nah, jadi sifat itu bukan sesuatu yang jelek tuh Bapak Ibu rahimakumullah ya. Islam itu datang, ya, jadi Islam itu kenapa Islam itu adalah agama yang sempurna bagi manusia? Gitu. Karena Islam tadi datang sesuai dengan fitrah manusia itu tadi, Masya Allah ya. Ya, fitrah manusia itu tadi tuh lemah, pelupa, ya makanya sholat itu sampai lima kali dalam sehari gitu. Ingin enaknya saja gitu. Maka Islam itu datang mengatur fitrah tadi. Jadi manusia tidak mengekang fitrahnya ya. Contohnya misalnya ingin kebaikan ya, ingin mendapatkan kesenangan gitu. Itu diperbolehkan di dalam Islam, tetapi diatur. Boleh menikah, boleh punya harta, ya kan? Ya, dan Allah memberikan tahu lagi ada yang lebih baik lagi ya. Wal akhiratu khairu wa abqa ya. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal dia. Masya Allah. Yang mana manusia tadi itu segala kesenangan, kenikmatan ya, yang manusia itu bisa indra di muka bumi ini, nanti dia akan dapatkan di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi tidak dihilangkan fitrah manusia tersebut tadi. Ya, ada tuh di dalam Islam manusia itu tidak boleh menikah. Ya. Nggak ada tuh dalam Islam manusia itu tidak boleh tidak boleh mempunyai kekayaan, tidak boleh ya menyalurkan hasratnya, nggak ada dalam Islam. Tetapi di dalam Islam bagaimana itu diatur
sesuai dengan syariat. Saya sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka perlu kita memahami hakikat berpikir di dalam kehidupannya. Minggu lalu kita sudah masuk kepada teori berpikir level 1, yang mana harus ada penginderaan terhadap fakta. Yang langsung kita bisa tahu ya jawabannya tuh pasti benar atau pasti salah. Contohnya apakah di luar gelap ya, atau di luar itu terang gitu ya. Itu langsung kalau kita mengindranya langsung dengan indera kita, maka kita akan tahu mana benar mana yang tidak. Tetapi dalam kehidupan tidak semuanya terindra di dalam tidak semua fakta tersebut terindra oleh indera kita. Ya. Ya, makanya kita akan masuk pada teori level tingkat 2 ya, yang mana kita mengindra sesuatu yang ada di balik dinding. Nah, makanya kita perlu memahami hakikat berpikir karena ini sentral sebenarnya. Sentral terhadap bagaimana manusia ini dalam kehidupan. Ya, bagaimana mereka membuat keputusan, apa yang menjadi paling penting bagi mereka itu dari cara mereka berpikir ini tadi gitu. Terlebih lagi ya, kalau kemarin ada cerita ya ada orang sudah dakwah 20 tahun gitu. Lalu dia murtad. Nauzubillah ya. Nah, ini adalah di akhir zaman ya. Yang mana itu adalah darurat keimanan. Rasulullah SAW bersabda nih dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Badirul bil a'mal ya, bersegeralah beramal kata Rasulullah, fitonan ya, yang mana ada zaman fitnah ya. Fitonan kakito illailil muslim yusbihu ya. Nah, yang mana ada zaman fitnah itu seperti sepenggalan malam yang gelap, yang mana yusbihu ar-rajul ya, pada pagi hari seorang rajul mukminan beriman ya, wa yumsi kafiran, lalu pada sore harinya dia menjadi kafir. Lalu wa yumsi mukminan, sore harinya dia beriman, wa yusbihu kafiran, dan subuhnya dia itu kafir. Jadi ini ya, jadi ini akhir zaman tersebut. Nah, terlebih-lebih bagi kita ya. Nah, apa kata Rasulullah? Ya, yabi'u dinahu ya. Dia menjual agamanya ya, bi'aradin ya, dengan kesenangan dunia, arad ya, dengan kesenangan dunia, minat dunia ya, qalil, dengan harga yang sedikit. Jadi ya pada saat sekarang ini ya memang kita ini adalah zaman fitnah. Zaman yang cukup berat. Nah, kalau kita tidak memahami berpikir yang benar, hakikat berpikir yang benar ini, dia bukan berpikir sekedar berpikir saja gitu. Jadi kalau orang menyatakan berpikir itu pelita hati, itu benar gitu ya. Ya, tetapi ada orang yang berpikir cara berpikirnya tidak benar gitu. Itu entah kemana-mana. Malah orang tuh dengan berpikir tuh dia menjadi sesat ya. Kenapa? Sebenarnya dia tidak berpikir gitu. Dia sebenarnya menghayal kalau boleh dikatakan. Kenapa? Karena tidak memahami hakikat berpikir. Belum lagi kita melihat ya di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini ya. Banyak pertanyaan, kadang-kadang ada orang bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin berinteraksi gitu ya, sering diskusi, lebih-lebih yang ada yang sampai kepada berbicara tentang hakikat kehidupan, lalu bertanya gitu ya, ngapain sih Tuhan sekarang? Itu ada yang seperti itu. Ya, karena sudah sampai pada taraf dia itu ingin tahu Tuhan itu ngapain. Nah, ini kan tentu harus dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Harus dijelaskan paling kurang. Atau belum lagi ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan mengguncang dirinya ya. Aku sudah sedekah, ya. Tapi kenapa Allah tidak memberikan balasannya? Ya. Ada yang seperti itu ya. Lalu yang lagi ya, aku sudah sholat. Ini pertanyaan yang mendasar dulu gitu ya bagi orang-orang, terutama bagi yang Muslim ya, karena menganggap dengan sholat tersebut dia akan diberikan kemudahan dan segala macamnya. Tapi nasibku seperti ini saja. Aku sudah dakwah
Lalu kenapa Allah tidak menolongmu? Nah, ya, apalagi ada hujah gitu, misalnya in tansurullaha yansurkum, ya, wa yusabbit aqdamakum. Kan ini pertanyaan yang kalau tidak terjawab itu akan mengguncang, apalagi dia tidak bisa menemukan bukti gitu ya dari informasi yang dia terima. Ya, atau ada yang seperti ini ya, kenapa Allah memberikan aku takdir seperti ini? Ya, kenapa aku terlahir dari orang tua seperti ini? Aku pengennya mungkin lahir di dunia barat sana. Ya. Nah, kenapa ini saya munculkan gitu? Karena ini pertanyaan ya kalau kita dakwah gitu ya sama orang-orang, ada mereka menanyakan seperti itu. Ya, dan seterusnya. Belum lagi pernyataan yang bikin ragu. Ya, ini ini dalam moderasi beragama. Islam itu bukan agama yang sempurna, ya. Karena apa? Tidak ada kesempurnaan di dalam hidup ini. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ya. Nah, ini tidak paham mereka ya. Tapi ini sangat menjebak ya pada orang yang level berpikirnya hanya pada level 1 bahkan level 2 ya. Karena ini memerlukan level berpikir tingkat 3. Nah, nanti kita akan ikuti level berpikir tingkat 3. Maka memang ini harus dipahamkan dulu gimana tingkat berpikir kita ini. Ya, tingkat 3. Nah, ini lagi juga ya. Ustadz saja bisa murtad, ngapain taat-taat? Itu yang ditanya oleh Putri tadi ya. Ngapain kita dakwah-dakwah? Ustadz aja bisa murtad gitu. Ya. Islam itu agama terkebelakang. Yalah, negara Islam itu miskin semua katanya. Ya, ini level 3 juga. Ya. Islam itu barbar, yang jadi teroris itu muslim semua. Nah, ini level 2 kalau ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita memahami level berpikir, pernyataan ini bisa kita jawab dengan level tingkat 2. Ya, tapi kalau yang tadi ya, itu level tingkat 3. Nah, kalau itu nggak masalah, yang alim itu munafik. Nah, ya. Jadi kenapa saya kasih tahu tentang hakikat manusia? Memang manusia itu seperti itu gitu. Dia punya hawa nafsu, punya keinginan, ya. Ya, jadi kalau ada, mohon maaf ya, misalnya dia ustadz, lalu dia nikah, dia 2 atau 3, itu bukan munafik namanya itu. Dia menikah ya sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau misalkan ini apa ya, kalau ada dia ngomong bukan ustadz yang namanya, kalau dia itu berzina gitu. Ya. Di Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah itulah yang akan menyampaikannya apabila diatur dengan syariat, ya akan sampai dia ke dalam ridho Allah, akan sampai dia pada surga. Karena fitrah itulah manusia itu menginginkan surga. Ya, karena fitrah, tetapi fitrah tadi ya diatur dengan syariat yang mana itu akan bisa sampai ke sana kalau kita mempunyai pemahaman yang benar. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ya, kalau tadi pertanyaan, sekarang ini pernyataan yang membuat manusia itu banyak yang guncang ya, ragu ya, bahkan berkurang ketaatannya. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya, setiap hari mengindra apa saja, membaca apa saja itu berbahaya gitu. Kalau tidak dibarengi dengan cara berpikir yang benar. Karena memang kalau kita misalnya banyak membaca, tetapi tidak dengan cara berpikir yang benar, itu bisa tersesat ya. Bisa tersesat ya. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita memahami berpikir level tingkat 2 dan level tingkat 3. Sekedar mengingatkan, yang level tingkat 1 ya, saya sudah sampaikan perangkat akal itu ada 4, ya, ada fakta, ada penginderaan, ada otak yang sehat, dan ada maklumat sabikoh ya. Nah, berpikir level tingkat 1 ya, cukup dengan kita punya mata dan pendengaran ya. Itu makanya kita insya Allah bisa untuk sampai kepada kebenaran yang terindra. Sekarang kita masuk kepada level tingkat 2. Nah, ini kita akan berbicara sesuatu yang ada di balik dinding ya. Nah,
Ya, bagaimana memperoleh kebenaran tak langsung. Ya, jadi level 1 langsung kita indra. Ya, kita langsung indra faktanya. Tapi kalau ada di balik dinding atau ada sesuatu yang tidak langsung, ya kita indra, bagaimana kita memperoleh kebenarannya. Nah, ya, ini teori berpikir tingkat 2, ya, yang mana ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra, ya, dia menerima informasi. Ya. Ya, kalau dulu kita berbicara tentang buruk, ya, berpikir tentang buruk, maka sebenarnya yang buruk yang terindra sama manusia zaman sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, itu hanyalah pesawat, ya, atau misalkan kita kasih anak-anak milenial, ya, misalnya, kita kasih misalnya atau kita kasih tahu tentang flash disk, flash disk masih ada, ya, disket gitu, ya. Ya, mungkin mereka tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu, ya, yang tapi ini masih bisa terindra kalau disket, ya, kita masih bisa menghadirkan faktanya. Tapi kalau buruk, ya, buruk yang dikendarai oleh Rasulullah itu tidak akan pernah terindra sampai kapanpun, ya, tidak pernah akan terindra sampai kapanpun. Nah, itulah berbicara tentang fakta-fakta yang gaib. Ya, jadi gaib tersebut, ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin gaib itu seperti makhluk halus. Ya, jadi ada istilahnya reduksian makna, ya, dari kata gaib. Ya, dibatasi hanya kepada makhluk halus. Ya. Tapi memang maksudnya adalah fakta yang tidak terindra. Ya, gaib itu kalau di dalam bahasa Arab itu lawannya hadir. Jadi kalau di madrasah-madrasah tersebut, ketika di absen siswanya tersebut itu, ya, kalau ada yang di absen bilangnya hadir. Kalau bilangnya nggak ada, gaib. Nah, jadi gaib itu istilahnya tidak terindra, nggak bisa langsung diindra. Jadi gaib itu juga berarti bukan tidak ada. Ya, bukan berarti tidak ada. Ya, gaib itu artinya tidak terindra, tetapi dia ada faktanya. Nah, bagaimana kita berpikir, ya, terhadap sesuatu yang tidak terindra? Ya, ya, kalau kita bicara gaib, ya, tidak terindra atau berpikir tidak langsung. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jadi bagaimana, ya, jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan atau ingin mengetahui sesuatu yang ada di balik tembok. Ya, kalau misalkan kita ingin tahu, ya, apa yang ada di dalam tanah, nah, ya, apa yang harus kita lakukan, atau ingin tahu apa yang ada di dalam samudra, ya, atau ingin tahu apa yang ada di dalam kandungan bumi, ya, atau ingin tahu apa yang ada di balik langit. Nah, lebih lanjut lagi, ya, ingin tahu, ya, apakah surga itu ada. Ini level 2 semua nih cara berpikirnya. Surga itu ada. Ingin tahu apakah Tuhan itu ada. Ya. Nanti ini khusus akan kita bahas ini, ya, masalah Tuhan itu ada apa tidak gitu, ya. Itu di dalam masalah pemecahan akidah. Ya, jadi enggak, tapi ini ada atau tidaknya Tuhan itu level berpikir tingkat 2. Jadi kalau orang-orang ateis itu ngotot gitu, ya, Tuhan itu tidak ada gitu, ya, lalu dimulai dengan Big Bang gitu. Nah, ini bisa dipatahkan dengan level teori berpikir tingkat 2, ya. Nah, bagaimana, ya, teori berpikir tingkat 2 ini, ya, yaitu kita ingin mengetahui tentang yang gaib dan itu berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi, yang tadi tidak bisa kita indra secara langsung, lalu sesuatu yang lampau, ya, yang sudah terjadi pada
masa lalu, ya sudah terjadi, ini benar atau tidak gitu ya, ada informasi datang ya, lalu sesuatu yang akan datang, ya sesuatu yang akan datang. Nah, bagaimana kita ingin tahu apakah itu benar atau tidak gitu. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang masa lampau, sesuatu yang akan datang. Nah, jawabnya harus ada yang disebut dengan dalil. Ya, harus ada dalilnya Bapak Ibu dan Bapak. Jadi ada dalil atau di dalam Islam itu disebut dengan hujjah. Ya. Jadi orang itu harus datang dengan hujjahnya, harus ada dengan dalilnya. Maka di dalam teori berpikir tingkat 2 yang dinilai tersebut adalah dalilnya. Ya, dalilnya itu ya nanti ada 3 penilaian. Ya. Ya, ada 3 penilaian. Nah, ini akan kita nilai. Nah, disinilah yang harus kita berpikir gitu. Jadi syarat berpikir tersebut harus ada dalil, kemudian kita nilai dalilnya tersebut ya dengan 3 kemungkinan ini tadi. Ya, nah kalau ya maka ya kalau berpikir ilmiah itu adalah teori level tingkat 2. Ya, teori level tingkat 2. Ya, tetapi nanti ada batasannya nanti kalau kita berbicara berpikir ilmiah ya. Berpikir ilmiah mau tak mau tetap harus pada yang bisa diindra. Jadi kalau kita bikin penelitian pakai metode ilmiah harus sesuatu yang tetap bisa diindra ya. Lalu kita melakukan eksperimentasi di sana. Nah, di sini kita juga harus paham juga bahwasanya untuk menilai sesuatu tadi ya berdasarkan dalil tersebut dan itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada yang sampai kita bisa mengindra dia itu secara sederhana ya dalilnya ya. Ada yang lebih rumit dan kompleks. Nah, bagaimana syarat dalilnya? Nah, ini ada 3 ya. Pertama, dalil tadi ya atau penilaian dalil harus terindra secara langsung. Jadi ya dalil yang tadi harus terindra secara langsung. Jadi tidak boleh dalil yang tidak terindra secara langsung. Jadi itu berarti 2 tingkatan lagi itu kalau dalilnya tersebut tidak terindra secara langsung. Ya. Nah, ini juga yang sebenarnya yang harus kita pahami ya di dalam masalah sosial media ini ya, ketika ada orang memberikan suatu hujah, yang hujahnya tersebut itu tidak terindra secara langsung, ya itu berarti tidak bisa sebenarnya kita pakai gitu, ya tidak bisa kita ambil. Nah, penilaian dalil itu hanya ada 3 tadi, tidak 3 kemungkinan. Yang pertama ya alternatifnya membenarkan pasti benar, hanya 1 alternatif, ya jadi itu dalilnya. Ini kalau ada sesuatu ya lalu kita lihat dalilnya pasti benar. Hanya 1. Yang kedua, lebih dari 1 alternatif membenarkan ya, maka mungkin benar dia dan mungkin salah. Jadi kalau ada alternatifnya lebih dari 1 ya, maka dia mungkin benar, mungkin salah dia. Nah, ya. Yang ketiga, tidak ada alternatif yang membenarkan, maka dia pasti salah. Ya, jadi syarat dalil tadi ya harus terindra secara langsung dalilnya. Kemudian nilai dari dalil tersebut ada 3. Ya, pasti benar karena hanya 1 alternatif yang membenarkannya. Yang kedua itu mungkin benar, mungkin salah ya. Kenapa? Lebih dari 1 alternatif, lalu tidak ada alternatif yang membenarkan, maka dia pasti salah. Nah, mari kita praktek Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi saya akan bertanya, ya, internet connection is unstable ya. Insya Allah mudah kedengaran ya. Coba kita berpikir bahwasanya ada sesuatu yang tersembunyi, misalkan ya ada yang mengatakan di balik tembok ada kambing. Ya. Jadi mohon jawabannya ya. Ini jawabannya pasti benar ya
mungkin benar, ya, atau mungkin salah, pasti salah. Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu rahimakumullah? Ada yang jawab pasti benar. Di balik tembok ada kambing. Kenapa Pak Anggun jawabannya pasti benar, Pak Anggun? Oh, tadi soalnya kami udah kelihatan, Pak. Oh, enggak, ini di balik tembok. Kalau Oke. kambing sudah kelihatan, itu teori berpikir level 1 langsung terindra sama kita. Ya, ini ada yang mengatakan di balik tembok ada kambing. Nah, ya. Berarti option 2, alternatif 2, Pak Ustadz. Mungkin benar, mungkin salah. Ya, jadi jawabannya ada 3 ya nilainya, pasti benar, mungkin benar, ya pasti salah. Nah, Pak Anggun menjawabnya mungkin benar. Ya. Ya. Mungkin benar. Yang lain yang jawab Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Pak Anggun ya. Ya. Mungkin benar. Karena ini ini kita perlu latihan ini. Karena untuk paham kita bagaimana sampai kepada teori berpikir tingkat 2 ini, ya harus dikasih tahu ya. Karena ini praktik cara berpikir. Kalau mengindra langsung kan sudah jelas ya. Ada informasi dalam kita indra langsung. Nah, tadi ada mengatakan bahwasanya di balik tembok ada kambing. Ya, jawabnya mungkin benar. Ya, di balik tembok. Jadi harus paham ya. Kalau kita sudah mengindra langsung, ya itu namanya berpikir tingkat 1. Ini enggak, kita tidak mengindra gitu, ya. Dan itu ada 3 tadi ya, yang ada di balik tembok, yang masa lalu, ada yang di balik tembok, maksudnya yang tidak kita indra, lalu masa yang akan datang. Yang lain nggak ada? Lihat, karena ada penggembala kambing tinggal di sebelah. Terima kasih Putri ya. Benar karena ada suara kambing. Karena suara kambing kedengaran. Oke, ada suara kambing kedengaran. Oke. Karena ada penggembala kambing tinggal di sebelah. Jadi jawabannya pasti benar ya Putri ya. Oke. Jadi ada 2 menjawab Bapak Ibu rahimakumullah ya. Pasti benar dan mungkin benar. Jadi mari kita lihat. Ya. Kalau saya terlalu cepat tolong diinikan ya. Tapi ini penting sekali. Oke. Ya. Bagaimana nilainya? Jawabannya semuanya tidak berpikir. Kenapa tidak berpikir? Karena langsung menjawab, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini nih yang paling berat nih, karena langsung menjawab, ya, tidak menggunakan dalil. Ya, tidak menggunakan dalil. Ya, tadi kan belum ada saya kasih dalilnya. Belum ada saya kasih dalilnya. Ya, baru ada informasi. Jadi kalau ya level berpikir tingkat 2 ini ketika ada orang memberikan informasi, maka harus diminta dalilnya Bapak Ibu rahimakumullah. Dalilnya apa? Dalil tadilah yang akan kita gunakan ya untuk menilai ya apakah informasi tadi benar apa tidak. Ini yang paling penting sekali. Karena tidak menggunakan dalil, maka kita belum bisa bilang ini benar, ini salah, ya. Apalagi bikin dalil sendiri itu Putri ya. Putri langsung bikin dalil sendiri gitu, tanpa menanyakan dalilnya kepada yang memberikan informasi. Jadi ini level berpikir tingkat 2. Dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Nah, mari kita lihat ya. Ya, nah. Tadi Putri sudah kasih tahu ada penggembala kambing, itu Putri sendiri yang memberikan dalilnya. Putri sendiri yang ngasih asumsi ya terhadap satu informasi, ya malah membantu ada penggembala kambing. Sementara informasinya dari mana gitu. Nah, bagaimana ya kalau di sebelah tembok ya ini ya ada dalilnya, ada kedengaran suara kambing mengembik, ya. Mbek dia bilang kan. Nah, itu kan kedengaran suara kambing mengembik nih. Ini di balik tembok nih. Maka nilainya bagaimana? Ini sekarang ada dalil ya. Ada dalil ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nilainya bagaimana? Ya.
Ya, apakah pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah? Nah, ini sekarang ada dalil nih. Gimana nih Bu Tri? Sekarang ada dalil. Pak Anggun, sekarang ada dalil nih Pak Anggun. Atau yang lain? Ada terdengar suara kambing mengembek. Mbek katanya. Masih mungkin benar, Ustaz. Masih mungkin benar. Ya, Bu Tri gimana? Kalau Bu Tri tadi bilang pasti benar. Mungkin benar. Bisa jadi rekaman. Iya, Masya Allah ya. Jadi jawabannya adalah ya jais akli ya. Mungkin benar Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi ada informasi ya, lalu ada orang yang memberikan hujah ya. Ya, di balik tersebut maka dia masih mungkin benar. Nah, di sini akal masih bisa berpikir. Ya, masih bisa berpikir. Tadi seperti Bu Tri bilang, mungkin saja ada rekaman yang diberikan gitu. Nah, ini level berpikir. Oke, mari kita lihat contoh ya berikutnya ya. Sekarang ini memikirkan masa lampau, ya, masa yang lalu, sesuatu yang terjadi. Misalkan ada orang mengatakan bahwasanya tadi malam ada mobil yang lewat. Ada mobil lewat. Nah, ya kan? Nah, jawabannya tadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau tadi ada kambing di balik dinding, sekarang ada mobil yang lewat. Ada yang mau jawab? Pak Anggun? Mungkin benar, Ustaz. Mungkin benar. Bu Tri? Pas dulu, Ustaz. Hah? Pas. Pas. Oke, Pak Anggun sudah jawab. Mungkin benar. Ya. Tadi malam ada mobil yang lewat. Nah, jawabannya Pak Anggun, seperti dibilang tadi, tanya dulu dalilnya apa. Ya. Ya. Karena apa? Ya, jadi karena kayak gini nih. Ya. Harus level tingkat 2 itu harus ada dalil. Jangan langsung dijawab. Nah, jadi ketika ada yang bilang tadi malam ada yang mobil yang lewat. Ya. Dalilnya apa? Apa dalil atau hujah Anda sehingga bisa bilang tadi malam ada mobil yang lewat. Nah, ya, ini sangat penting sekali karena biar kita tidak jump to conclusion langsung. Nah, inilah permasalahan umat Islam pada saat sekarang ini. Ketika apa saja informasi yang masuk kepada mereka, ini penting nih. Bahkan para ustadz sekalipun juga gitu. Ya, kalau tidak memberikan dalil, ya, dan dalil itulah yang kita gunakan untuk menilainya apakah dia benar, ya, mungkin benar atau pasti salah gitu. Ya, nah, lalu dia bilang kayak gini nih, ya, dalilnya itu ada jejak ban, ya, ada jejak ban. Nah, kita ya masih bisa dalam arti kata akal, ya, akal masih bisa berpikir terhadap hal yang ini. Ya, jadi kalau ada jejak ban di sini, apakah tadi Pak Anggun bilang mungkin benar ya? Nah, apa yang bisa menjadi kalau sudah ada jejak ban gini, jawabannya masih mungkin benar, Pak Anggun? Ya, mungkin masih benar. Tadi pun karena belum ada dalil, maka jawabannya mungkin benar. Ya. Nah, sekarang sudah ada dalil pun jawabannya mungkin jawabannya benar, masih mungkin benar. Ya. Kalau tidak ada dalil yang membenarkan gimana? Berarti dia pasti salah. Pasti salah. Nah, ini penting. Ya, kalau tidak ada dalil yang membenarkan, maka dia pasti salah. Ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau di kasus si pemberi informasi mungkin juga tidak memahami atau tidak bisa memberikan dalil yang lengkap? Ya. Berarti tidak. Makanya jangan diambil. Itu level berpikir tingkat 2 gitu. Ya, jangan diambil gitu kalau dia tidak mempunyai dalil. Nah, sekarang kita nih, karena nanti kita akan masuk
ke level berpikir tingkat 3 ya untuk dari begitu banyak pernyataan ya. Tapi level tingkat 2 ini dulu yang harus kita pahami gitu. Sehingga kita bisa berpikir kita itu lebih selamat dan lebih sederhana. Karena kalau tidak, berat. Tadi seperti tadi ya, saya dulu ada yang ngaji sama saya dulu bapak-bapak ya, yang bertanya, Tuhan lagi ngapain sekarang? Gitu. Pertanyaan yang tidak terindra oleh manusia gitu, yang dalilnya juga kita tidak punya. Gitu. Ya, tapi poinnya tadi adalah membatasi cara berpikir ya sesuai dengan dalil tadi. Jadi kalau ada yang memberikan dalilnya tidak lengkap, ya atau sesuai ya, dalam kata dia memberikan dalil yang mungkin benar mungkin salah gitu ya, maka jawaban kita mengambilnya mungkin benar ya dan mungkin salah ya. Karena Bapak Ibu rahimakumullah ya, di dalam Islam pun seperti itu juga ya. Sebelum kita bercerita nanti kepada yang lain ya, insya Allah nanti akan saya sampaikanlah kepada mustalah hadis. Hadis itu bertingkat-tingkat Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi tidak semua hadis itu bisa dijadikan sebagai rujukan akidah, tidak, tapi bisa dijadikan sebagai rujukan amal gitu. Ya, karena rujukan akidah itu ya harus yang mutawatir dia ya untuk jadi rujukan akidah. Karena masalah akidah itu masalah kafir dan beriman ya. Maka kadang-kadang kita ini mohon maaf ya, kita termasuk saya juga dulu gitu ya. Tapi karena belajar itulah makanya paham. Kita ini sangat gampang mengkafirkan orang dari hadis yang sebenarnya tingkatannya itu mungkin benar mungkin salah gitu. Ya, tingkatan itu berbeda-beda. Nah, nggak masalah. Kita akan bahas itu. Tapi poinnya itu tadi ya. Nanti akan sampai Pak Anggun ya. Makanya level berpikirnya harus dipahami terlebih dahulu. Kalau enggak sampai kapanpun belajar usul fikih pun kita, ya belajar mustalah hadis pun kita, kalau tidak memahami ini bisa kacau balau gitu ya. Sekarang ini ya kita punya dalil ini. Kita punya dalil adaban. Nah, ya adaban ya. Nah, ini tadi pernyataannya ada mobil yang lewat, tapi ya jawabannya mungkin benar, mungkin salah. Sudah ada ban yang lewat. Yang lain apa? Kalau tadi ada mobil yang lewat, selain dari ini, kenapa dia hanya mungkin benar, tidak pasti benar? Yang lain silakan. Pak Anggun lah. Bisa jadi itu jejak ban pagi, Ustaz, bukan malam. Berarti ada mobil yang lewat, benar dia kalau memang mobil yang lewat. Ya, tapi mungkin kan tadi katanya malam. Ya, oke lah. Ada mobil yang lewat, bisa benar, bisa salah. Mungkin benar ya? Mungkin benar. Mungkin benar. Yang lain selain mobil yang lewat ada nggak? Kenapa mungkin benar gitu? Ada nggak pernyataan yang lain? Bu Silvi itu mungkin mobil. Mungkin bukan mobil, karena yang lain juga ada ban. Ah iya, bagus. Ya, mungkin apa? Gerobak ya Bapak Ibu ya. Ada gerobak yang lewat. Ya kan, gerobak kan ada yang pakai mobil ban ya. Ya, yang ditarik sama macam hal ya, bisa dari kayak pedati atau apa. Atau bisa jadi ya ban saja yang lewat. Ya. Lalu bisa jadi sandal ban yang lewat. Nah, ya. Atau di stempel ban. Nah, kan ada tuh ya. di stempel ban ya. Atau ada yang menggambarinya gitu, mengambari telapak ban. Nah, ya. Nah, berarti ini ada mungkin benar ya, mungkin benar ya. Nah, dan ini salah satu. Jadi jawabannya adalah mungkin benar. Tidak pasti benar dan tidak pasti salah. Nah, dari semua pernyataan ini Bapak Ibu rahimakumullah, coba ya kita balikkan lagi ya. Manakah pernyataan yang pasti benar? Ya. Jadi dalil yang sama kita bikin, manakah ya pernyataan yang pasti benar? Ini buat pernyataan Ustaz atau pilih yang tadi? Buat bikin pernyataan. Jadi kan kita ini ada dalil. Ya.
Kan tadi mungkin benar nih pernyataannya, tapi yang pasti benar ya pernyataan yang dari dalil ini apa? Ada jejak ban di jalan. Ada jejak ban di jalan. Pasti ban nggak? Pasti, karena ada jejak ban, bukan ada jejak di jalan. Kalau ada jejak di jalan, bisa bukan ban, atau bisa ban, atau bisa yang lain. Ada jejak ban di jalan, pasti. Kalau statementnya adalah ada jejak ban di jalan, dan ada... Nah, ini statementnya Pak Agun bikin sendiri nih. Pak Agun bilang bahwasanya yang pasti itulah ada jejak ban di jalan. Ya. Pasti ban nggak? Mungkin nggak ada yang menggambarinya atau menggambarnya seperti ban. Poinnya adalah ada jejak ban di jalan, Ustaz. Terlepas bagaimana terbentuknya jejak ban, itu dalil lagi. Iya, dalam arti kata masih ada kemungkinan yang lain kan? Ini sekarang kita mau cari nilainya yang pasti benar. Kalau menurut saya sih itu pasti benar ya. Kecuali saya katakan ada jejak ban mobil di jalan, nah itu bisa salah. Ada jejak ban. Nah, kalau ada jejak ban mobil di jalan itu bisa salah. Tapi kalau ada jejak ban di jalan, terlepas terbentuknya jejak ban itu ya jejak ban, gitu Ustaz. Oke. Jejak ban ya. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Yang benar ya pasti ada yang membekasinya ya. Ya. Kan bisa saja ada yang membekasinya mirip jejak ban, bisa jadi atau dengan jejak ban kan tadi ya. Tapi yang benar pernyataan ini adalah pasti ada yang membekasinya. Benar ya Bapak Ibu ya? Ini yang pasti, yang jawaban yang pasti. Ya pasti ada pelakunya ya. Nah, itu. Nah, ini berbicara dalil Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini sama dengan dalil dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an tuh ya tidak boleh kita ya kalau yang paling benarnya itu membawanya kemana-mana gitu. Ya, dalil Al-Qur'an itu nggak boleh kita membawa kemana-mana. Sebatas dalil dalam Al-Qur'an. Sama kayak gini nih. Ini pasti ada yang membekasinya. Tetapi kalau kita ceritakan lagi, ini ada mobil yang lewat, mobilnya itu Fortuner berwarna biru, ya ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu dengan 3 orang anaknya dalam. Itu tidak boleh tidak boleh sampai ke sana gitu. Nah, itu sama dengan ada dalil dalam Al-Qur'an. Ya. Kita mohon maaf saja gitu ya. Kita bisa melihat tuh kalau misalkan ada yang bercerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, itu kan dalil Al-Qur'an. Lalu dia membahasnya dengan teori kecepatan cahaya. Ya, bagaimana Rasulullah itu bersatu dalam cahaya dan segala macamnya. Terbang ke angkasa atau segala macam seperti itu. Itu suatu yang sudah melebihi dari dalil gitu. Dan itu tidak boleh. Jadi Ustaz saya itu cerita gitu. Dulu dia pernah mendengar ada ustadz ya yang bercerita ya bagaimana dalil ya kulnah bitu minha jami'a ya turunlah kalian ke ini semuanya ke muka bumi. Bagaimana turunnya Nabi Adam ya ketika kami berkata kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda ya barang siapa yang beriman kepada petunjuk ya faman tabi'ahal hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun dalam surah Al-Baqarah ya. Bagaimana turunnya Nabi Adam dan Nabi Adam dan Hawa istri beliau ke muka bumi. Lalu beliau membahaslah bahwasanya ya yang dimaksud turunnya ke muka bumi ini ya itu ya tidaklah dari langit. Karena apa? Karena atmosfer bumi ini apa saja yang masuk ke muka bumi ini ya meteornya pasti akan hancur. Jadi kalau manusia masuk ke muka bumi ini ya kalau dia melewati atmosfer akan hancur, maka Nabi Adam pasti akan hancur. Nah, yang dimaksud dengan
turunnya Nabi Adam dari ya, karena yang disebut surga itu kan jannah itu adalah tempat yang tinggi. ya, tempat yang tinggi. Nah, itu adalah Gunung Himalaya. Nah, kenapa di Himalaya? Karena manusia itu terbuat dari tanah. Gunung Himalaya itu ada tanahnya, maka Nabi Adam dan Hawa itu dibuat di tanah. Diturunkan dari tempat yang tinggi itu adalah sampai ke tanah Arab. Ya, jadi Gunung Himalaya ke tanah Arab. Nah, di sanalah bahwasanya ya surga Nabi Adam itu adalah di muka bumi. Langsung ya beliau cerita orang-orang tepuk tangan gitu ya. Bahwasanya sangat masuk akal ininya. Nah, itu adalah sudah keluar dari dalil. Ya, disinilah kita harus memahaminya. Sudah keluar dari dalil. Ya. Nah, di sini kita akan ya harus paham ya bahwasanya kita harus membatasinya sebatas dalil. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran secara tidak langsung. Ya. Jadi berpikir berdasarkan dalil ya, harus kita batasi ya sesuai dengan dalil itu tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, sanalah kita harus menilai. Nanti kita akan menilai bagaimana kekuatan dalilnya ya. Ya, nah dalam Islam seperti itu, kekuatan dalilnya ya. Bahkan makanya ada masalah periwatan dan seterusnya. Itulah level berpikir tingkat 2 terlebih dahulu harus kita pahami. Nah, berikutnya banyak lagi hal-hal yang ingin dipahami oleh manusia ya. Contohnya misalkan ya paham demokrasi ya. Ya. Apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Dan itu sangat bergantung dengan pertanyaannya. Ya, jika bertanya demokrasi itu apa dan itu adalah kedaulatan tangan rakyat, jawabannya itu bisa benar atau salah ya. Ya, nah kalau ada dalilnya yaitu sesuai dengan penggagas paham demokrasi, maka jawaban itu dapat dianggap benar. Ya. Nah ini adalah kebenaran tingkat 2 ya, tidak langsung. Tapi jika pertanyaannya berbeda, ya demokrasi itu bisa benar ya atau salah ya. Bagaimana kita bisa menilai benar atau salahnya? Nah, itu adalah level tingkat 3. Ini yang harus sampai kita ke sana. Lalu bunga bank itu apa? Benar atau salah ya, dan seterusnya ya, leasing itu apa? Yang tadi tuh yang di awal-awal tadi saya kasih tahu gitu ya. Tentang kenapa umat Islam itu mundur misalnya seperti tadi ya. Kenapa ada orang berdakwah dia ya bisa keluar gitu. Nah, itu adalah level tingkat 3. Perlu penelitian yang lebih dalam lagi ya. Ya, dan ini banyak ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Insya Allah ya ikuti kajian beta selanjutnya ya, level berpikir tingkat 3. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada di chat Ustaz dari Bu Silvi. Sebenarnya masih punya dalil Ustaz, contoh doa zikir bersama mereka masih oke. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu sudah pernah saya jawab ya. Kita pertama harus memahami level berpikir terlebih dahulu. Level 1, level 2, level 3. Nah, kita berbicara dalil ya. Sekarang ini kita baru berbicara level berpikir tingkat 2, bahwasanya ya kita baru menilai dalil. Dalil itu bisa benar, bisa salah, mungkin benar atau mungkin salah. Baru ada 3 itu. Jadi kalau ada dalil 3 itu. Nah, lalu bagaimana ya berpikir ya, kalau orang tuh masing-masing punya dalil gitu. Nah, itu level tingkat 3. Soalnya minggu depan kita akan ini kan. Tapi poinnya di sini adalah kita harus memahami itu ya, memahami apa yang disebut dengan ulumul Quran dan mustalah hadis. Ulumul Quran dan mustalah hadis tersebut ya landasan berpikirnya itu dengan metode berpikir seperti tadi atau berpikir rasional ya. Islam menyebut berpikir rasional. Tingkatan-tingkatan berpikir tadi bukan berpikir secara filsafat ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi jujur saja kesalahan umat Islam itu
berpikir filsafat ya. Jadi kayak gini, umat Islam ini sebelum ya pada abad pertama dan abad kedua tuh pemikiran mereka tuh masih bersih ya, dari ilmu kalam namanya ya, atau ilmu filsafat. Ketika mereka mulai ya menguasai Yunani, India gitu, yang mana orang-orang Yunani Kristen tersebut mereka sudah berkembang dengan ilmu filsafatnya, karena mereka berbicara teologi ya, ketuhanan itu dengan ilmu filsafat ya, maka ada Tuhan-Tuhan Yunani itu ya. Jadi mereka berbicara apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, nah di sanalah umat Islam ketika itu mulai mempelajari filsafat. Tujuan awalnya atau ilmu kalam adalah untuk mendebat filsafat tersebut. Tetapi lama-kelamaan akhirnya mereka terpengaruh, dan sanalah mulailah ilmu kalam di tengah umat Islam. Nah, di sanalah awal kemunduran umat Islam di dalam masalah berpikir gitu. Karena mereka memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuan akal manusia. Maka lahirlah mazhab yang terpengaruh oleh filsafat. Ya, ada yang disebut dengan Mu'tazilah, ada yang disebut dengan Jabariyah, ya, ada yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Ya, terpengaruh oleh filsafat. Ya. Nah, ya itu tadi ya. Nah, Islam ya, cara berpikirnya ya, para sahabat dahulu di awal-awal ya, itu benar-benar Al-Qur'an ya dan As-Sunnah ya, yang berdasarkan bukti yang ada. Nah, makanya para ahli fikih ya, para imam mazhab itu tidak pernah membahas filsafat. Enggak ada itu tentang apa dalam kitab-kitab mazhab mereka itu, kitab-kitab fikih mereka itu ilmu filsafat itu tidak ada gitu. Ya, jadi mereka memang berbicara ya masalah fikih, ya masalah bagaimana menerapkan Islam ini dalam kehidupan secara langsung. Nah, dalam masalah fikih ini, ya, jadi kita ini ya, itu ada masalah yang dalil itu ada jelas Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka kita harus paham ulumul Quran dan hadis ya. Maka harus kita paham juga mustalah hadis, tingkatan-tingkatan dari hadis. Nah, dari sanalah mereka ya dengan metodologi yang boleh dikatakan metodologi yang kalau kita bilang baku gimana maksudnya? Jadi metodologi itu benar gitu, sesuai dengan berpikir yang rasional gitu. Yang diciptakan oleh Imam Syafi'i sebenarnya pertama kali ya, metodologi bagaimana dalam mengistimbat Al-Qur'an ya, mengistimbat ayat dengan ayat, mengistimbat ayat dengan hadis, sehingga lahirlah hukum-hukum Islam. Itu terlebih dahulu. Ya, kenapa para imam mazhab melakukan tersebut? Karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Berbeda dengan para sahabat. Ya, berbeda dengan para sahabat, mereka langsung bertemu dengan Rasulullah dan mereka sangat paham sekali bagaimana Rasulullah itu bersikap. Jadi ketika ada perbedaan dalam masalah-masalah yang disebut dengan khilafiyah, mereka tidak ribut gitu. Ya. Karena memang ada Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang beristihad, istihad ini adalah ya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada dalilnya tadi gitu ya. Kalau istihadnya benar, pahalanya 2. Kalau istihadnya salah, pahalanya 1. Kenapa istihad salah pahala 1? Karena sama-sama ada dalil. Ya, sama-sama ada dalil. Nah, yang berat itu ya. Nah di sini nanti kita akan paham nih usul fikih, nanti akan sampai kita bagaimana memahami syariat. Ya, bersabar aja. Yang berat itu lagi nih, ada metodologi yang sebenarnya itu yang saklek lagi gitu, jadi masalah metodologi kita dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Itulah yang membuat tadi ada perbedaan. Ya, di sinilah kita harus paham
kalau selama metodologinya itu benar, ya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu sama-sama ada perbedaan itu nggak masalah. Jadi kayak gini, Rasulullah itu ketika membaca Bismillah di sir atau jahar kan, itu sama-sama ada hadisnya, sama-sama ada hadisnya. Ya, nah Rasulullah pun juga membiarkan kedua-duanya, maka di sana terjadi khilafiyah. Tetapi para ulama ulama mazhab itu tidak pernah berbeda dalam masalah akidah. Jadi nanti kita akan masuk, insya Allah kalau teman-teman sabar, kita akan masuk ya ke dalam masalah memahami syariat. Ya, ada insya Allah sudah lengkap ininya kajian bahan tematiknya untuk syariat. Tapi mungkin sesudah ini, gitu ya, mungkin ini kira-kira masih ada 8 pertemuan lagi, kita nanti akan masuk kepada syariat, bagaimana cara memahaminya. Ya. Nah, yang berat itu kalau membid'ahkan sesuatu yang ada dalilnya itu salah lah ya. Ada dalilnya, ya. Yang salah itu ya adalah yang tidak ada dalilnya tadi. Nah, itu nggak ada dalilnya, tiba-tiba ada. Terutama dalam masalah ibadah itu tidak boleh. Jadi masalah ibadah maqdah, sholat, puasa, zakat itu adalah tauqifi dia. Tauqifi itu tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi gitu. Maka dalilnya itu harus jelas. Ya. Tapi dalam masalah muamalah itu banyak dia berkembang yang lain. Jadi kita harus paham di sana. Ya. Nanti insya Allah akan sampai ya. Jadi poin saya tadi, bagaimana cara mengambil kesimpulan kalau masing-masing punya dalil. Ya. Tadi kalau mereka punya dalilnya bukan dalil akli saja, ya. Jadi bukan akal-akalan gitu ya. Akal-akalan gitu ya, atau mereka tidak berpikirnya tidak membatasi sebatas dalil gitu ya. Nah, sana kita nggak perlu mengambilnya. Tapi kalau ada dalilnya, nah nilai dalilnya harus kita pahami. Ya, maka ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ya ada yang dhaif, ada yang maudhu, itu hadis ya. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir. Nah, tapi Al-Quran tersebut, oke. Mohon maaf. Nah, Al-Quran tersebut ya. Jadi ya dalam fikih itu ada jaiz subut, ada jaiz dalalah ya. Jadi benar dia berdasarkan berdasarkan dalilnya ya, juga benar berdasarkan maknanya. Ya. Dan juga ada zonni subut, ada zonni dalalah. Ya. Ada yang diduga. Nah, ya, diduga dia berdasarkan isinya, diduga dia berdasarkan dalilnya. Nanti insya Allah kita akan masuk ke sana. Nah, saya kehilangan, masih ada ya. Oke. Nomor 2. Bisa ya Bu Sylvia, insya Allah ya. Yang pertanyaan Bu Sylvia bisa dijawab insya Allah. Silakan tanya lagi. Mudah-mudahan kedengaran suara saya, mohon maaf. Oke. Cara berpikir ingin indah, misalnya orang kafir dengan pendidikan yang tinggi pastinya selalu kedengaran Ustaz, tapi unstable. Oke. Efis tidak bisa tertarik kepada Islam. Nah, permasalahan kenapa banyak orang yang kafir itu cara berpikirnya masih level tingkat 1 gitu. Ya, mereka berpikir bahwasanya apa yang tidak bisa dilihat ya tidak bisa dipercaya. Ya. Apa yang tidak bisa dilihat tidak bisa dipercaya. Itulah kesalahan mereka gitu. Karena tadi ya masih pada berpikir ilmiah, belum level tingkat 3. Ya, ilmiah itu dalilnya memang harus diindra. Ya. Jadi Oke ya. Jadi masih level tingkat 1 ya, karena kalau tidak dilihat ya itu tidak bisa dipercaya ya. Makanya
Ya samalah dengan orang-orang Yahudi ya. Nah, ini cara berpikir yang turun-temurun. Ya. Wa itqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah gitu. Kami ini tidak akan beriman kepada engkau sampai kami benar-benar melihat Allah itu sendiri gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, itu masih level berpikir tingkat 1 seperti itu. Nah, itu yang dijadikan turun-menurun sampai mereka itu ya yang mengeluarkan ya itu namanya ateis ya. Nah, kenapa ya pendidikan tinggi itu kayak gini ya? Pendidikan tinggi itu kan strata 1, strata 2, strata 3. Itu kan yang hadirkan hanya kognitif ya. Ya, bukan dengan berpikir terhadap hakikat alam semesta gitu ya. Tentang jadi kebanyakan orang-orang yang sampai strata 3 ya, itu hanya level berpikir tingkat 2, yaitu yang berpikirnya tersebut mendalam. Ya, berpikir itu kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ada yang awam ya, rendah. Kenapa rendah? Karena ada informasi masuk langsung diambil, langsung bikin kesimpulan. Itu berpikir paling rendah. Yang kedua dia mendalam. Inilah berpikir yang saintifik. Mendalam itu apa? Dia mengkaji informasi-informasi. Tapi itu belum sampai kepada ada kesalahan tadi. Nah, karena informasi itu diterima saja gitu. Ya, makanya kalau yang saintifik itu ya pakai referensi banyak kan seperti itu kan. Tetapi ini ya tidak sampai cemerlang dia. Karena biasanya berpikir tingkat 2 atau scientific thinking tersebut itu hanya terhadap benda-benda yang bisa diindra. Ya, tidak bisa kepada hal-hal yang tidak diindra. Ya, makanya ya yang level yang kedua itu ya dia mendalam satu bidang. Jadi bicara tentang atom, ya dipelajari informasi tentang atom, diambil informasi yang pernah orang lain lakukan, ya lalu dia bikin kesimpulan dari sana kan seperti itu. Tapi dia tidak tahu tuh siapa yang menciptakan atom, bagaimana atom itu bisa sampai seperti itu, siapa yang mengatur itu nggak akan sampai ke sana. Dia hanya tahu karakteristik dari atom tadi. Nah, itulah orang yang berpendidikan tinggi tadi. Ya, nah, kenapa mereka tidak dapat hidayah? Ya, maka kembali lagi ya, nanti kita akan masuk kepada hidayah ya wadolalah ya petunjuk dan kesesatan. Kenapa ada orang yang dapat petunjuk, kenapa yang tidak? Karena dia tidak mencari hidayah tadi. Karena kita kalau bicara al-huda atau petunjuk tersebut, ya ada hidayah khalqiyah, yaitu akal kita, itu hidayah khalqiyah, ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini dikasih insting untuk memahami apa yang benar ya dan yang salah oleh Allah, dikasih insting. Lalu ada hidayah yang yaitu petunjuk, yaitu Al-Qur'an. Nah, itu yang harus dicari. Jadi setiap manusia tersebut dikasih hidayah penciptaan oleh Allah, dia secara otomatis akan mencari Islam. Yang kedua, ketika dia sudah terlahir di muka bumi ini, maka dia harus memahami hidayah tersebut. Nah, yang terjadi ketika orang strata 1, strata 2, strata 3, dia tidak mau mencari hidayah tersebut, ya, maka tidak akan ketemu dengan hidayah. Ya, walaupun mungkin di dalam dirinya selalu bertanya-tanya itu. Pasti, ya. Mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang benar, mana yang salah. Kecuali dia menutupi hidayah dia tadi, gitu ya, atau yang menjadi disebut uqdatul kubra, ya, simpul terbesar, ya, untuk menjawab pertanyaan kenapa dia diciptakan oleh Allah, dari mana dia datang, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan pergi, gitu. Nah, maka itu akan dia tutupi dengan apa? Dengan jawaban-jawaban yang salah, ya, jawaban-jawaban yang tidak benar. Apakah kita ini datang dari nothing gitu ya? Kita di sini untuk senang-senang. Kehidupan ini hanya sekedar debu saja. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, mereka bilang bahwasanya hidup ini ya sudah mati, kita jadi debu, jadi ini. Nah, mereka menjawab dengan itu gitu, Masya Allah ya. Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu menjawab semua pertanyaan yang ada di manusia. Nah, maka ya tidak akan sampai kepada hidayah untuk apa mereka hidup. Jadi pendidikan tinggi yang kita punya di sini itu tidak sampai kepada tingkatan yang tertinggi, yaitu yang cemerlang. Ya, cemerlang itu memahami hakikat
ya ya untuk apa dan kenapa seperti itu. Ya, tapi dia hanya memahami bagaimana karakteristik dari benda. Itu pendidikan tinggi ya. Maka orang pendidikan tinggi kita kan seperti itu ya. Dia ahli atom, ya ahli bidang atom saja. Ahli nuklir, ahli bidang nuklir saja. Tapi tidak bertanya, ya kok atom itu bisa kayak gini ya? Siapa yang menciptakan atom gitu? Maka nggak akan sampai, walaupun sampai profesor sekalipun. Ya, nah dalil referensi mereka pun juga hanya sebatas itu. Gitu. Mereka tidak mau keluar dari comfort zone. Ya, dari maksudnya mereka comfort ya. Kalau saya melihat ya, dunia pendidikan itu dunia comfort sekali tuh. Ya, ada gedung, ada jabatan, ya, ada gelar, ada orang yang admire ya, yang menghargai mereka gitu. Comfort banget gitu. Ya, tetapi coba kita lihat ketika ada kezoliman yang katanya orang pintar tadi ya, ketika itu membela nggak mereka? Walau alam bisa ya tidak banyak, gitu. Ya, itulah orang yang berpendidikan tinggi ya, bahkan bisa digunakan ya oleh yang zolim ya untuk membela kezoliman mereka kan. Ini jujur-jujur aja gitu. Maka tidak jarang kita lihat orang zolim dikasih gelar ya sama dengan mereka yang mereka sudah kerja susah-susah, ngulik-ngulik jurnal gitu ya. Lalu ada orang yang zalim dapat gelar profesor doktor gitu ya. Mereka yang mensahkannya gitu. Nah, itulah pendidikan yang tinggi tadi tidak sampai kepada berpikir mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jadi di sini kita perlu sampai berpikir yang paling tinggi ya, sampai kita kepada ulil albab. Siapa itu ulil albab? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, tafakkaru tentang apa? Tentang hakikat penciptaan langit dan bumi ini. Ya, itulah orang ulil albab. Bukan hakikat bagaimana dapat tunjangan dari pemerintah, bagaimana bisa mempublish jurnal banyak lagi, bagaimana bisa dapat gelar ini, ya, itu bukan pendidikan tinggi namanya walau alam. Para ulil albab ya, pendidikan tinggi ya, tapi bukan ulil albab. Walau alam bisawab Bu, ya, mudah-mudahan ini ya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nggak ada Bapak Ibu rahimakumullah? Mohon maaf tadi internetnya. Insya Allah ini kedengaran ya. Saya mohon ada reaksi. Assalamualaikum. Halo? Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kayaknya ini jaringan tidak sehat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini jadi kebaikan bagi kita semua. Kalau ada kurang dan salah saya mohon maaf. Kita tutup saja. Mohon reaksinya terlebih dahulu. Tadi saya bicara sendiri tiba-tiba dia keluar gitu. Kedengeran Ustaz. Ya. Ustaz, boleh sedikit? Silakan. Kalau sudah sampai di titik berpikir yang insya Allah lurus, benar, itu akan sampai ke titik sami'na wa ata'na. Ya, insya Allah. Insya Allah, Bu. Ya, jadi kayak gini ya. Kita ini walau alam bisawab ya, tapi kalau saya melihat kita ini salah. Maksudnya kita ini menerima secara turun-temurun agama ini tanpa mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga kita banyak mempunyai pemahaman yang salah. Dan itu menyedihkan buat kita, terutama buat saya gitu, karena saya dulu sempat sutris juga gitu melihat agama ini kan. Tapi kalau kita mempunyai pemikiran yang benar, cara berpikir yang benar, sangat paham sekali bahwasanya namanya keimanan itu Bapak Ibu rahimakumullah itu dengan cara berpikir, tapi berpikir yang benar ya, sehingga kita benar-benar paham sekali siapa itu Allah. Benar-benar kita kalau salat itu benar-benar menyembah Allah, benar-benar pengabdian kepada Allah. Benar-benar kita menginginkan surga dan neraka. Benar-benar kita berusaha untuk memahami kita hawa nafsu kita gitu. Ya, itu akan terjadi dengan berpikir. Tidak ada lagi lebih yang lain, tapi berpikir yang benar. Bukan berpikir secara tidak ada batasan seperti orang-orang Mu'tazilah. Bukan juga berpikir yang pasrah seperti orang Jabariyah, tidak seperti itu gitu.
Ya, berpikir yang tadi. Dalil sebatas dalil. Tidak boleh tambah-tambah lagi yang lain. Memahami misalnya kayak kenapa saya berbicara tentang hakikat manusia pelepas segala macam gitu ya. Dengan hakikat seperti itulah manusia itu benar-benar menginginkan surga gitu. Benar-benar dia pasrah, makanya Islam itu adalah pasrah kepada Allah ya. Ya, submission. Nah, ya. Itu benar, Masya Allah. Itu dengan berpikir. Nggak ada lagi lebih dari itu. Benar-benar kita ingin menyerahkan hak diri kita ini kepada syariatnya Allah. Karena hanya itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan itu hanya dengan berpikir yang benar. Jadi keimanan itu akan meningkat, Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita berpikirnya itu ya dengan berpikir. Wayatafakkaru. Nah, wayatafakkaru. Ya, tentang penciptaan, tentang Allah, ya, merasakan bagaimana Allah itu setiap hari. Ini hanya dengan berpikir, nggak ada lagi dengan yang lain. Ya, berpikir, lalu kita beribadah dan segala macam. Jadi Islam itu bukan doktrin, ya, yang diterima begitu saja, tidak. Ya, karena fitrah manusia beda dengan makhluk itu adalah akalnya. Akalnya itulah yang memahami tentang keberadaan Allah, siapa itu Allah, untuk apa mereka hidup di muka bumi ini, dan kemana mereka akan pergi setelah mereka mati, insya Allah. Boleh sedikit lagi, Ustaz? Silakan, Bu. Karena tadi boleh nggak kita misalnya menghadirkan bahwa kita diawasi Allah itu dengan kita melihat analoginya di dunia aja, suatu misalnya lalu lintas atau suatu perusahaan, kalau tidak ada supervisi, tidak ada sistem pengendali, itu tuh akan berantakan. Berarti apalagi alam semesta yang seluas ini pasti ada yang mengaturnya. Boleh nggak kita begitu, Ustaz? Nah, itu kan berpikir, Bu. Ya, jadi dengan berpikir kita akan paham, ya, begitu kompleksnya alam semesta manusia. Berarti zat yang menciptakan itu zat yang maha hebat gitu. Ya. Itu kan berpikir kita ya. Lalu ditambah dengan informasi ketika Allah menyatakan ya sesungguhnya ya Allah itu lebih dekat daripada urat leher sendiri gitu. Allah mengetahui, jangankan yang kita perbuat, yang terbetik dalam hati aja tahu Allah. Ya. Nah, itu kan menghasilkan suatu kesimpulan. Apalagi Allah bilang ya ya di kalian tuh ada hafizah, penjaga, ada malaikat yang mencatat kanan kiri gitu. Jadi itu dengan berpikir ditambah informasi, ya, jadilah sebuah kesimpulan. Kesimpulan itulah yang disebut dengan keimanan. Jadi bukan menghadirkannya karena kita mengada-ada, tidak, tapi menghadirnya karena pemikiran kita yang sempurna tentang Allah, ditambah dengan informasi tadi, dalil tadi dalam Al-Quran bagaimana Allah itu maha hebatnya, ada malaikat dan segala macamnya. Jadi keimanan itu datang dengan mengkaji ya, mengkaji Al-Quran, memahaminya gitu. Dan di sanalah keimanan itu akan kuat. Jadi bukan diada-adakan, tidak. Keimanan dalam Islam itu bukan diada-adakan, tidak. Keimanan dalam Islam itu keimanan yang jelas gitu. Jadi sangat boleh, tapi itu adalah dari proses berpikir dari Bu Tri tadi gitu, bukan diada-adakan, ya. Nah itu yang harus kita pahami, insya Allah. Jadi kalau misalnya terhadap kasus pengurus masjid yang 20 tahun itu terus murtad, nah itu di mana tuh Ustaz miss-nya? Mungkin biar pelajaran buat kita gitu. Nah miss-nya itu tadi adalah kita ini terlahir sebagai Muslim, lalu mengambil segala sesuatu itu taken for granted, lalu ngikut, ya. Ngikut ya, tanpa ada proses berpikir. Termasuk kepada anak kita juga ini. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kewajiban seorang mukallaf, jadi orang yang akil balik, baru berakil balik, adalah berpikir tentang siapa itu Tuhannya. Jadi anak-anak itu diajarkan itu tentang Allah. Ya, kalau dia sakit, jadi sakit itu tidak semata-mata rasional. Karena obat ini segala macam, tidak. Benar, Allah yang memberikan izin. Ya, pemikiran tadi harus diajarkan gitu. Nah, kesalahan kita, dan itu yang terjadi, kenapa gampang dimurtadkan? Karena akidah kita bukan akidah akliyah. Jadi kalau akidah itu wajib dengan akal, itu para ulama menyatakan seperti itu gitu. Akidah ya, wajib dengan akal. Makanya nanti ada dalil akli dan dalil nakli.
Dalil nakli itu juga lewat akal juga. Ya, jadi tidak doktrin. Lewat akal juga, ya. Karena secara tidak langsung, tetapi dalil nakli tersebut adanya dalil yang harus dibuktikan secara akal juga. Jadi dua-duanya tetap akal itu sebenarnya. Jadi permasalahan kita mengikuti kebiasaan tradisi ya tanpa pernah mengajarkan anak-anak kita ini bahwasanya dia seorang muslim tersebut harus belajar Islam, harus belajar itu tentang Allah itu siapa. Ya, dan itu bukan yang gampang, harus ada proses berpikir. Jadi memang wajar saja kalau ada bapaknya ustadz, anaknya tidak ustadz gitu ya. Anaknya tidak soleh bisa jadi gitu. Karena tidak pernah diajarkan berpikir tentang hakikat kehidupan ini. Hakikat siapa Allah, siapa itu manusia, ya, dari mana kita datang, untuk apa kita hidup. Permasalahan di sana, dan itu dijadikan kebiasaan, apalagi dan itu bagus sebenarnya. Bagus karena dalam sistem Islam memang yang akan membentuk kita itu adalah lingkungan juga. Jadi dibawa ke pengajian segala macam. Tapi kalau tidak dengan proses berpikir, jadilah dia sebagai akidahnya akidah doktrin. Maka kalau orang dengan akidah doktrin tidak memahami ya bahwasanya akhirat itu selama-lamanya, khalidina fiha abada, innallazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka tuh kekal dalam selama-lamanya, sementara dunia ini sebentar gitu. Dikarenakan ya itu tadi, makanya ya tidak dengan berpikir ya. Orang kan kalau tidak berpikir tuh ini ada untung banyak, ini ada untung sedikit gitu ya. Tapi karena ini suruh tunggu dulu sebentar. Tapi dia untung sedikit nih itu nampak mah dia. Orang nggak berpikir nah ngambil ini ya. Kan nggak berpikir dia ya. Paham Bu ya? Nggak berpikir dia tuh. Ya, Pak besok nih ada saya kasih 10 juta. Terus sekarang nih ada 1.000 rupiah nih. Nah, 1.000 rupiah nih. Tapi Pak tunggu besok nih. Masa saya ambil 1.000 aja. Itu kan tidak berpikir ya. Ya, makanya saya bilang tadi, berpikir itu masalah-masalah Bapak Ibu yang bayang. Untung rugi kita. Nah, maka saya bilang, Islam itu bicara untung rugi itu. Makanya ya orang yang merugi, ada orang ulaika humul muflihun, ada orang-orang yang beruntung. Jangan untung rugi, itu sesuai dengan fitrah manusia. Makanya saya bicara fitrah manusia kemarin itu tidak ada yang salah, itu luar biasa. Fitrah itulah yang mau manusia itu mau mengambil akhirat. Sadar dia ada yang lebih bagus daripada hanya sekadar kehidupan di muka bumi ini. Itulah fitrah manusia, itu luar biasa itu. Ya, ditambah dengan berpikir. Udah, makanya manusia Islam itu tidak menahan fitrah manusia. Mau untung, mau senang, ya, tetapi ada di akhirat nanti. Gitu Bu, insya Allah. Iya, ya, sebenarnya bisa kita bahas lebih jauh lagi gitu ya. Kita bikin satu PowerPoint, tapi waktu kita sebentar ya. Yang penting pada pagi hari ini Bapak Ibu paham level berpikir tingkat 2. Ada level berpikir tingkat 3. Lalu kita nanti akan bicara masalah pemecahan akidah. Yang mana akidah ini ya dengan dalil akli tadi ya kita pegang itu nggak akan insya Allah ya tidak akan lepas insya Allah. Karena sudah terbukti dengan akal, menenangkan hati dan sesuai dengan fitrah manusia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada kurang dan salah mohon maaf. Tetap ikuti kajian kita insya Allah. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu, jazakallah sudah hadir. Jazakumullah khairan jazakum. Ya, insyaallah amin. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.